Ya tentu kalau mereka bisa bicara dalam koridor yang diputuskan oleh negara, dari situ kita start. Tapi kalau bicara koridornya adalah masa lalu, kita sulit karena kan di pengurusan Partai Demokrat 2020 2025. Jadi kalau bicaranya 15 tahun kami terima kasih, tentu kami hormati apa yang tadi putarannya baru masih mendengarkan ya, masukan-masukan, harapan-harapannya, dan tentu nanti setelah itu lagi mediasi mungkin akan mencoba untuk melihat apakah ada kecocokan untuk mediasi ataukah memang tidak dapat melakukan mediasi sehingga harus masuk mungkin ke pokok perkara, sidang perkara. Mungkin itu. Hadirkan penggugat. Saya ingin berhadapan dengan AHY dan Rifki. Sekarang ini saya berhadapan dengan pengacara, nggak bagus lah. Kami duduk bertiga, pengacara mereka duduk bertiga. Karena selama ini, sekali lagi saya bilang bahwa kalau selama ini mereka menganggap kami gerombolan, mari kita berhadapan. Mereka sebagai pejuang dan kami sebagai gerombolan. Mereka sudah 2 kali tidak hadir. Sebenarnya pendapat kita bahwa 2 kali tidak hadir sebagai penggugat itu sebetulnya sudah tidak memiliki itikat baik, ya kan? Kita nggak ngerti, karena alasan ketidakhadiran itu harus jelas. Ketidakhadiran Ketum AHY sendiri pun itu sebetulnya karena beliau sedang melakukan tugasnya sebagai Ketua Umum, ya. Dan itu juga dilindungi oleh peraturan Mahkamah Agung pasal 6 ayat 4 huruf D yang apabila dicair karena melakukan tugas sebagai profesi itu ada. Dan tentu juga sebagai petugas. Nah yang kedua, Ketum AHY telah memberikan kuasa khusus untuk mediasi kepada Sekjen. Dalam hal ini penggugat ada 2 orang mewakili lembaga DPP Partai Demokrat, yaitu Ketua Umum dan Sekjen. Nah, memberikan kuasa penuh kepada Sekjen untuk menghadiri, ya, untuk menyampaikan proposal mediasi dan untuk memutuskan hasil mediasi itu. Jadi ini bentuk indikat baik, tidak ada alasan mediasi ini tidak berjalan, dan ini yang proses yang sedang kita lakukan pada hari ini. Ya tentu salah satu poin dari proposal kami itu, tadi proposal resminya kita belum sampaikan kepada hakim mediasi, tetapi masih digambarkan secara umum. Saya sampaikan di awal bahwa salah satu syarat untuk mediasi, kita harus menghormati putusan pemerintah, putusan negara, yaitu partai DPP Partai Demokrat yang diakui oleh negara. Kalau startnya dari situ, tentu kita siap bermediasi. Tapi kalau dimensinya berbeda, frekuensinya berbeda, planetnya juga berbeda, tentu kita juga akan bicara dalam frekuensi yang berbeda. Kita juga tidak mau terjebak dalam pernyataan-pernyataan emosional Pak SBY begitu dulu kami begini, ke depan kami telah memberikan ini. Kita ucapkan terima kasih dan saya hormat apa yang diberikan oleh para senior. Tetapi proses tentang kehormatan dan kedaulatan partai ini yang kader seluruh dari daerah meminta kami di DPP untuk dijaga dan diperjuangkan maksimal. Kira-kira itu. Ya tentu kalau mereka bisa bicara dalam koridor yang diputuskan oleh negara, dari situ kita start. Tapi kalau bicara koridornya adalah masa lalu, kita sulit karena kan di pengurusan Partai Demokrat 2020 2025. Jadi kalau bicaranya 15 tahun kami terima kasih, tentu kami hormati apa yang dilakukan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang mediasi antara Partai Demokrat terhadap kubu KLB Deli Serdang Sumatera Utara. Dalam mediasi itu, hadir Johnny Allen hingga Marzuki Ali. Pantauan Detikcom di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021, hadir dalam sidang Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya dan kuasa hukumnya, Bambang Wijojanto. Sementara itu, kubu KLB Sumatera Utara yang hadir adalah Max Sopakua, Marzuki Ali, dan Johnny Allen. Sidang mediasi itu digelar secara tertutup.
Tolong yang tidak berkepentingan diharap keluar, kata hakim yang memimpin mediasi. Diketahui, Partai Demokrat mengajukan gugatan terhadap kubu KLB Deli Serdang Sumatera Utara dengan nomor perkara 236 PDT G 2021 PNJKTPST. Kuasa hukum Partai Demokrat, Donald Faris, menyebut gugatan tersebut awalnya dicabut dengan menghilangkan Menkumham Yasona Laoly sebagai tergugat. Kemudian Partai Demokrat kembali mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan memperbaiki dan menghilangkan nama Menkumham selaku pihak tergugat setelah ada putusan KLB Sumatera Utara tidak disahkan. Ini sebenarnya gugatan memang ada perbaikan dari gugatan sebelumnya, khususnya berkaitan dengan tergugat. Kalau dulu kita memang memasukkan Menkumham sebagai turut tergugat karena pada waktu itu belum ada putusan dari Menkumham terhadap polemik Partai Demokrat, sekarang sudah ada putusan sehingga menjadi tidak relevan lagi, tapi beberapa bagian dari permohonan yang sudah ada, ujar Donald. Lebih lanjut, kubu Partai Demokrat meminta agar kubu KLB Deli Serdang tidak lagi menggunakan atribut Partai Demokrat dan menyelenggarakan kegiatan atas nama Partai Demokrat. Jika hal tersebut tidak disetujui dalam mediasi ini, Partai Demokrat akan meneruskan gugatannya, sehingga jika kubu KLB Deli Serdang kembali menggunakan atribut Partai Demokrat akan diminta sanksi ganti rugi. Misal saja kita lihat sejumlah inisiator dari kegiatan di Sumatera Utara masih menggunakan atribut parpol atau kegiatan yang mengatasnamakan parpol. Kami benar-benar ingin membatasi ruang gerak mereka, sehingga tidak lagi mengatasnamakan parpol dalam kegiatan maupun simbol parpol. Ya, tentu akan ada mekanisme sanksi, kemudian juga ada ganti kerugian terhadap mereka yang masih melakukan hal-hal demikian, ungkap Donald. Donald menyebut Partai Demokrat juga sudah menyampaikan somasi kepada kubu KLB Deli Serdang terkait penggunaan nama Demokrat dalam kegiatan tersebut. Donald menyebut sidang mediasi ini sudah digelar ketiga kalinya. Sidang mediasi ini diperkirakan merupakan mediasi terakhir. Ia berharap mediasi tersebut berjalan lancar dan kubu Johnny Allen dan kawan-kawan mau memenuhi tuntutan Demokrat. Lebih lanjut, kubu Partai Demokrat meminta agar kubu KLB Deli Serdang tidak lagi menggunakan atribut Partai Demokrat dan menyelenggarakan kegiatan atas nama Partai Demokrat. Jika hal tersebut tidak disetujui dalam mediasi ini, Partai Demokrat akan meneruskan gugatannya, sehingga jika kubu KLB Deli Serdang kembali menggunakan atribut Partai Demokrat akan diminta sanksi ganti rugi.